Cinta Najwa Part 1. Seorang Najwa. Terik panas matahari siang ini tidak menyurutkan semangatku untuk berjalan di sepanjang jalan raya yang berdebu akibat lalu lintas kendaraan yang sangat padat. Suara riuh bel mobil dan motor yang saling bersahutan cukup untuk memekakan telinga yang mendengar. Sesekali aku mengusap peluh yang membasahi wajah hitam manisku. Dengan memakai seragam putih abu-abu dan hijab putih yang melekat di kepalaku, aku berjalan ke pemberhentian bis kota untuk menuju ke tempat kerjaku. Sepulang sekolah, aku bekerja menjadi seorang kasir di sebuah kedai minuman dan kembali ke rumah pada sore harinya. Setiap hari, itulah rutinitas yang aku jalani. Oh ya, perkenalkan, namaku Najwa Safira. Panggil saja aku Najwa. Aku bersekolah di salah satu SMA swasta dengan jalur beasiswa, dan saat ini aku duduk di bangku kelas 12 jurusan IPS di sekolahku. Aku terkenal sebagai gadis yang alim dan pendiam di sekolah, sehingga aku tidak mempunyai banyak teman. Aku tinggal dengan ibu tiriku dan kakak tiriku yang usianya 3 tahun lebih tua dariku. Dan aku biasa memanggilnya dengan nama Kak Sasha. Ibuku meninggal saat usiaku baru menginjak 6 tahun. Setahun kemudian, ayahku menikah lagi dengan ibu tiriku yang sekarang. Dan saat aku mulai masuk SMA, ayahku terkena penyakit stroke dan menyusul almarhumah ibuku. Setelah ayah meninggal, aku mencari kerja sampingan sepulang sekolah. Aku berusaha membiayai hidupku sendiri dan juga sekolahku. Sore ini setelah pulang dari kerja, aku mampir ke salah satu warung di dekat rumahku. Karena setiap harinya aku tidak pernah mendapatkan jatah makan malam dari ibu tiriku. Dia cuma memasak buat dirinya sendiri dan kakakku. Setelah sampai di rumah, aku membuka pintu yang bercat berwarna coklat tua yang telah memudar karena bangunan itu sudah lama. Rumah inilah satu-satunya peninggalan almarhum ayahku yang sekarang dikuasai oleh ibu dan kakak tiriku. Aku seperti menumpang di rumahku sendiri, padahal rumah ini sudah diahli wariskan atas namaku. Assalamualaikum. Aku mengucapkan salam kemudian masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam, jawab kakakku sinis. Setelah sampai dalam rumah, aku melihat kamar tamu yang berantakan. Ada kaos kaki di atas sofa, baju ganti yang tergeletak di lantai, dan di sebelahnya aku melihat Kak Sasha yang sedang asik otak-atik handphonenya sambil tiduran di atas sofa ruang tamu. Mungkin dia baru saja pulang kuliah kali ya? Aku sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu, karena hampir setiap aku pulang kerja, pemandangan itulah yang biasa aku lihat. Tanpa berkata apa-apa, aku langsung berjalan lewat di hadapannya untuk menuju ke kamarku. Tapi, Kak Sasha tiba-tiba menyeret tanganku. Kamu mau kemana? Main nyelonong aja. Tuh, beresin baju-baju sama kaos kaki di atas sofa. Taruh di keranjang cucian sana, perintah dia. Tapi Kak, jawabku. Kamu mau ngebantah? Apa perlu aku laporin ke ibu kalau kamu gak mau aku suruh? Kata dia lagi. Jangan Kak. Tanpa membantah ucapannya, aku mengumpulkan semua baju-baju dia yang berserakan di lantai. Dan aku taruh di keranjang pakaian kotor. Ya, begitulah Kak Sasha. Suka memerintah dan semaunya sendiri. Dan dia bersikap layaknya seorang putri raja di rumah ini. Apa-apa minta dilayani. Dan yang paling bikin aku jengkel adalah ibu selalu membela dia. Aku juga harus selalu menuruti apa yang diperintahkan mereka pada aku. Kalau aku membantah, aku akan disuruh tidur di gudang yang gelap dan pengap dan penuh dengan kecoa. Dan yang paling kejam, ibuku akan memukuliku. Sebenarnya sudah lama ibuku bersikap kejam padaku. Tapi saat di depan ayahku, ibu bersikap sangat baik. Bahkan sangat baik sekali. Ketika tidak ada ayah, sifat aslinya muncul. Bahkan saat ayah meninggal 3 tahun belakangan ini, aku sudah dianggap layaknya seorang pembantu di rumahku sendiri. Dari mulai memasak sarapan, cuci piring kotor, cuci baju, setrika, dan bahkan menyapu dan mengepel lantai pun aku yang harus kerjakan. Uang tabungan ayah yang harusnya untuk biaya sekolahku malah digunakan untuk biaya kuliah kakak tiriku. Sehingga selama ini aku cuma mengandalkan uang dari beasiswa dan terpaksa harus bekerja sepulang sekolah untuk menghidupi diriku sendiri. Najwa, udah atau belum sih naruh bajunya? Lama banget gitu, teriak Kak Sasha dari ruang tamu. Iya Kak, kenapa? Tanyaku.
Beresin kamarku juga, tuh berantakan banget. Mana bisa aku tidur kalau kamarku kayak kandang ayam begitu, kata Kak Sasha kepadaku. Aku pun mengangguk dan berlalu ke kamarnya. Saat aku masuk, aku terkejut karena kamar dia memang berantakan sekali. Aku cuma bisa mengelus dada sambil beristighfar dalam hati. Aku mulai membersihkan kamarnya. Beberapa saat kemudian terdengar teriakannya dari luar kamar. Najwa, makananmu aku makan ya. Aku lapar, kata Kak Sasha dari balik pintu kamarnya. Aku yang saat itu sedang membersihkan tempat tidurnya terkejut dan langsung menghampirinya. Kak, aku belum makan dari tadi siang, Kak. Itu makanan yang mau aku makan. Bukankah kakak sudah dimasakin ibu makan malam? Jawabku. Ibu dari sore tadi tuh keluar sampai sekarang belum balik. Jadi gak ada makanan di rumah. Jawab dia cuek sambil membuka bungkus makanan dan bersiap akan memakannya. Kak Sasha, gak bisa seperti itu dong. Kakak kan bisa beli sendiri di luar kan? Balasku gak mau kalah. Akhirnya kami adu mulut sampai pada akhirnya aku tidak menyadari ada seseorang yang melihat pertengkaran kami. Dari balik pintu ruang tamu yang sudah terbuka entah dari kapan. Dia berteriak dengan suara khasnya yang menakutkanku. Aku menoleh ke arahnya dan aku terdiam terpaku. Keringat dingin mengucur di seluruh tubuhku. Mukaku ketakutan dan aku bingung harus berbuat apa. Dia mulai berjalan ke arahku dan tiba-tiba saja mencengkeram tanganku dengan kasarnya. Aku cuma bisa memejamkan mata saat tangannya sudah melayang di depan wajahku. Plak! Sebuah tamparan keras mengenai pipiku. Badanku bergetar, menahan rasa nyeri dan panas di pipiku. Dan air mata pun tak bisa dibendung lagi. Kamu anak kurang ajar ya? Bisa-bisanya kamu membentak kakakmu seperti itu. Sudah mulai berani ya sekarang? Kata orang itu yang tak lain adalah ibu tiriku. Orang yang selama ini benar-benar aku takuti keberadaannya. Tapi Bu, kakak yang... Sudah, biarkan saja kakakmu makan makanan itu. Toh kamu kan bisa beli lagi, kata ibuku lagi. Sekilas aku melihat muka kakakku yang tersenyum penuh kemenangan. Aku mengangguk tanpa berbicara apa-apa dan akhirnya aku meninggalkan tempat itu menuju ke kamarku. Ya, memang selalu seperti itu. Tanpa menanyakan dulu apa yang menjadi masalahnya, ibuku selalu membela kakakku. Di matanya, aku memang selalu salah. Dan pada akhirnya aku hanya bisa mengalah dan pasrah dengan perlakuan ibuku. Aku masuk kamar dan menangis di kamarku. Selama ini setiap aku mendapatkan perlakuan kasar dari ibuku, aku selalu menangis dalam sujudku. Aku terus berdoa memohon kepada Allah agar aku bisa terbebas dari kekejaman ibuku dan aku bisa menjalani kehidupan yang normal, memiliki keluarga yang sayang kepadaku, seperti saat ayah dan ibu masih ada. Pagi ini, aku menjalani rutinitasku seperti biasa. Bangun jam 4 pagi, salat subuh, memasak sarapan buat ibu dan kakak tiriku, mencuci piring, dan menyapu rumah. Setelah selesai semua, aku mandi dan berangkat sekolah. Jam 7:30 pagi, aku sudah sampai di sekolah. Karena terlalu asik melihat grup chat sekolah, sampai tanpa sengaja aku menabrak sesosok tubuh pria di koridor sekolahku. Bruk! Bersambung ke Cinta Najwa Part 2.